Setelah 5 tahun di sekolah komando, akhirnya Dogi pulang ke rumah. Tetapi ketika Dogi membuka pintu, Dogi menemukan ibunya tergeletak bersimbah darah. Dogi kaget melihat hal itu. Ketel di atas kompor berasap. Ada makanan di meja, yang dibuatkan ibunya untuk Dogi. Hal itu membuat Dogi merasakan keputusasaan yang dalam. Tak lama setelah itu polisi menangkap pelaku. Namun pelaku itu melakukan reka adegan dengan tersenyum, membuat hati Dogi sakit. Pelaku terlihat tidak menyesal sama sekali. Dogi memutuskan untuk memukulnya. Polisi mencoba menghentikannya namun Dogi melawan. Polisi menggunakan senjata bius untuk menembak, lalu menahan Dogi ke tanah. Dogi bertekad membunuhnya. Dogi sedang berdiri di jembatan. Pada saat itu seseorang melihat catatannya dan berpikir memiliki kehidupan yang sama dengan Dogi. Sejak saat itu kehidupan Dogi berubah total. 4 tahun berlalu. Seorang kriminal memperkosa gadis di bawah umur, namun dibebaskan, karena diduga mengidap gangguan jiwa. Rakyat sangat protes akan hal itu. Pelaku hanya menengok, lalu masuk ke dalam mobil, dan pergi dengan selamat. Hal itu mendapat perhatian banyak orang. Jadi banyak mobil reporter mengikutinya. Taksi tiba-tiba muncul, dan bergegas memblokir jalan para wartawan. Hal ini membuat pelaku merasa sangat senang. Tapi kemudian dia menemukan masalah. Bertanya apakah kalian salah jalan, dan mengatakan untuk pergi ke arah yang berlawanan. Tapi sopir tidak mengatakan apapun. Penjahat mencabut ikan pinggangnya, menggunakannya untuk mencekik leher supir. Tetapi supir dengan mudah melawannya, menggunakan tangannya untuk mencekik lehernya, lalu memukulnya menggunakan besi. Mobil melaju ke dalam terowongan. Saat sopir menyalakan saklar, mobil segera melaju kencang, lalu dengan cepat memutar balik, membuka jendela dan melemparkan alat pelacak dan barangnya ke mobil lain. Seseorang merobek gambar di mobil itu, dan mengganti plat nomornya. Keluar dari terowongan, taksi itu telah menjadi mobil biasa. Berhasil lolos dari media. Pelaku tergeletak di jok belakang, membawa pelaku untuk ditahan di tempatnya. Moderator di sini adalah pemimpin. 4 tahun lalu, Dogi sedang putus asa. Mereka mendirikan organisasi untuk membantu para korban balas dendam. Penanggung jawab bidang teknologi adalah petugas di terowongan, berdandan sebagai asisten insinyur, yang bekerja di bengkel bertugas mengumpulkan sampah sosial. Pergi melakukan tugas. Kakak perempuan memiliki kendali penuh atas Ozzy. Sisa hidup mereka akan dihabiskan di tempat ini. Di bas anak-anak dengan gembira bernyanyi bersama. Tiba-tiba mobil putih mulai menghadangnya. Anak-anak menangis ketakutan. Guru tidak tahu harus berbuat apa. Namun sebuah taksi datang, menghadang jalan mobil putih itu. Berkat itu bas dapat pergi dengan mudah. Orang-orang dari mobil putih keluar. Mereka menggedor kaca, menyuruh untuk Dogi untuk segera keluar. Penumpang di mobil panik, tapi Dogi menyuruhnya untuk menunggu 2 menit. Penumpang terlalu takut. Dogi dengan santai keluar dari mobil, berkelahi dengan para preman itu. Mengetahui bukan tandingannya, mereka segera berlutut memohon untuk diampuni. Maafkan kami tadi salah. Preman berbaris lalu membungkuk. Tapi itu hanya pekerjaan sampingan Dogi. Saat itu seorang gadis berdiri di jembatan. Dia sebenarnya tidak ingin mati, hanya karena situasi yang mendesaknya. Sepatu gadis itu jatuh. Dia menundukkan kepala untuk melihatnya, lalu menemukan iklan layanan taksi balas dendam. Gadis itu melihat harapan. Dogi menerima informasinya dan segera berangkat. Gadis itu bernama Bobsa, tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Pikirannya agak terbatas, tapi itu tidak mempengaruhi pekerjaannya. Seorang pria mengaku sebagai pekerja kantoran, namun pekerjaan sebenarnya adalah membersihkan ikan. Bobsa alergi ikan sejak kecil. Bos datang dan bertanya padanya, "Apakah kamu takut ikan?" Bobsa menjawab, "Ya, saya alergi ikan." Mendengar hal itu bos memaksa Bobsa bekerja untuknya. Bobsa terpaksa bekerja di sana. Hari itu Bobsa akhirnya berhasil kabur. Cepat hubungi broker. Tapi dia tidak ingin menjawab teleponnya. Kemudian Bobsa berjalan menuju jembatan. Tiba-tiba mobil polisi lewat. Lalu Bobsa meminta polisi untuk membantunya. Polisi dengan cepat menyuruhnya masuk ke mobil. Ternyata dia adalah suruhan bosnya.
Bobsa mencoba bunuh diri di kamar. Namun dia segera dibawa ke rumah sakit. Saat polisi tertidur, Bobsa mencoba untuk melarikan diri. Kemudian berjalan menuju jembatan. Setelah mendengar hal itu, Dogi memberinya sebuah amplop, lalu menyuruhnya untuk turun, pergi ke mesin game, ikuti petunjuk untuk memasukkan koin ke dalam mesin. Permainan menunjukkan dua pilihan. Ingin balas dendam, maka memilih warna biru. Jika Anda ingin melupakannya, pilih warna merah. Teringat harinya yang menyedihkan. Dia memilih biru. Mereka dengan cepat mendapat lencana. Segera memasuki ruang rapat. Pemimpin segera memaparkan detail cerita. Lalu menyuruh untuk mengambil peralatan. Bersiap untuk pergi ke lokasi dan melihat keadaan. Saat ini, seluruh sistem telah dikendalikan oleh kamera. Selanjutnya berurusan secara langsung. Pertama polisi setelah mendapat uang suap. Dia dengan senang hati bernyanyi di dalam mobil. Tanpa tahu dia sedang diikuti oleh mobil taksi. Mobil taksi melaju kencang melewati mobil polisi itu. Namun polisi itu tak berhenti bernyanyi. Sopir taksi segera mengeluarkan satu set rak besi. Ditaruh di depan mobilnya. Lalu mulai menyalakan saklar. Mobil melaju dengan kencang menabrak mobil polisi. Lalu menabraknya lagi. Membuat mobil polisi terguling. Sopir mengambil rekamannya lalu pergi. Orang kedua adalah broker, yang menipu dan menjual pekerja ke publik. Untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar. Hal yang tidak dapat diabaikan. Mobil mencipratkan air ke badannya. Saat ingin marah, pemimpin turun dari mobil dan meminta maaf. Juga berjanji membelikan asuransi. Mendengar itu, dia tersenyum bahagia. Pemimpin mempersilahkannya masuk untuk membahasnya. Kyongo yang duduk di jok belakang segera menggunakan stimulator listrik kepadanya. Orang ketiga adalah bos. Membuat alasan ingin membeli minyak seafood. Dan menaruh uang di depan meja. Pesan 50 barel minyak seafood. Kontrak menetapkan pengiriman barang dalam 3 hari. Kemudian bos pergi. Malam itu ketika mengemudi bos menemukan seseorang yang berdiri. Review berakhir di sini. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.